Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran sistem bahan bakar konvensional. Jadi kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan campuran udara dan bahan bakar. Setelah kemarin pada pertemuan keempat itu membahas tentang jenis-jenis karburator yang ada di sistem bahan bakar konvensional. Sekarang kita membahas tentang prosesnya. Jadi proses pembentukan udara dan bahan bakar di karburator. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan seksama agar kita bisa belajar bareng-bareng. Langsung saja ke materinya. Jadi untuk proses pembentukan campuran udara bahan bakar itu adalah elemen kunci dalam mesin pembakaran internal. Jadi melalui sistem karburator, aliran udara yang masuk ke mesin akan melalui daerah penyimpanan atau yang disebut biasa venturi atau ventilasi, kurang lebih seperti itu. Jadi efek ventilasi ini menciptakan ruang vakum yang menyedot bahan bakar yang disiapkan untuk dibakar di ruang bakar. Jadi bahan bakar disedot dari saluran yang terhubung, terus menghasilkan campuran udara dan bahan bakar, terus dimasukkan untuk ke ruang bakar, siap untuk dibakar di ruang bakar. Jadi proses ini berlangsung secara terus menerus atau siklusnya jadi seperti itu ya, untuk memastikan pembakaran yang efisien dan daya mesin yang optimal. Nah, ini di sini ada contoh gambarnya. Venturi itu seperti apa? Ini di sini yang saya lingkari. Jadi venturi itu seperti itu ya, kurang lebihnya teman-teman. Lanjut, untuk venturi efek itu biasanya ada di penyempitan pada karburator. Jadi udara itu masuk ya teman-teman. Terus udara yang masuk ke karburator akan melalui daerah venturi atau penyempitan. Terus apa yang terjadi ketika penyempitan tersebut? Jadi, efeknya itu ketika penyempitan di venturi itu kecepatan udara yang masuk akan meningkat karena semakin sempit ruang, semakin disempitkan ruangan itu tekanannya akan semakin tinggi. Ya, hal ini menyebabkan munculnya ruangan bertekanan rendah. Jadi begitu. Terus untuk penyedotan ruang bahan bakarnya sendiri itu akan menyedot udara saluran bahan bakar, membentuk campuran udara dan siap dibakar. Selanjutnya ada cuk. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan cuk. Jadi cuk itu adalah mengatur campuran saat mesin dingin. Biasanya kalau mesin dingin itu susah hidup, apalagi mesin yang jarang dipakai, akan susah hidup ya teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman akan menggunakan cuk untuk mengatur campuran udaranya. Jadi fungsi cuk sendiri itu untuk mengatur campuran udara dan bahan bakar saat mesin masih dalam kondisi dingin. Dengan menutup sebagian aliran udara, campuran menjadi lebih kaya atau lebih banyak. Dengan lebih banyak bahan bakar. Jadi saat kondisi mesin dingin, atomisasi bahan bakar menjadi lebih buruk. Terus ada buah cuk untuk membantu menciptakan campuran yang lebih mudah terbakar untuk memudahkan penyalaan mesin. Untuk pengaturan cuk sendiri itu secara bertahap, jadi dibuka seiring pemanasan. Jadi seperti itu untuk cuk valve atau katup cuk. Terus ada throttle valve, pengatur campuran masuk ke ruang bakar. Jadi untuk fungsi throttle valve sendiri itu untuk mengatur jumlah campuran udara bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Jadi semakin terbukanya throttle, semakin banyak campuran yang akan masuk. Terus untuk ada kontrol akselerasi. Dengan menggerakkan throttle valve, pengemudi dapat mengkontrol atau mengatur
akselerasi kendaraan semangat itu. Jadi untuk menggerakkan throttle valve, pengemudi dapat mengatur akselerasi kendaraan. Jadi semakin terbukanya throttle valve, semakin kaya campuran dan semakin cepat akselerasi kendaraan. Nah, jadi kecepatan kendaraan juga dipengaruhi oleh pengaturan throttle valve gitu. Terus throttle valve juga mempengaruhi efisiensi pembakaran. Pengaturan throttle yang tepat akan memastikan campuran udara bahan bakar yang ideal untuk pembakaran yang efisien, sehingga mesin dapat menghasilkan daya yang optimal. Jadi kita kembali lagi pada efek Venturi ya. Untuk proses pencampuran ini, efek Venturi itu sangat penting gitu. Kenapa penting? Karena saat efek Venturi itu aliran udara masuk, udara mengalir melalui karburator dan melalui daerah penyempitan yang disebut Venturi ini. Jadi selanjutnya ada peningkatan kecepatan. Sesuai hukum kontinuitas, kecepatan aliran udara meningkat saat melalui Venturi. Terus ada ruang bertekanan rendah. Peningkatan kecepatan aliran udara di Venturi menyebabkan penurunan tekanan sehingga terbentuk ruang bertekanan rendah. Sama seperti di depan ya teman-teman tadi. Nah, tadi juga ada choke valve juga. Di sini ada fungsinya. Saya bacakan poinnya saja. Untuk pertama ada meningkatkan kekayaan campuran, yang kedua ada memudahkan penyalaan mesin, terus yang ketiga ada pemanasan bertahap. Terus di sini ada peran juga throttle valve. Jadi throttle valve memiliki peran yang penting. Karena apa? Karena peran throttle valve itu untuk mengatur kontrol akselerasi ya. Jadi jumlah campuran bahan bakar itu diatur oleh throttle valve. Terus pengaturan campuran juga diatur oleh throttle valve. Jadi semakin terbuka throttle valve atau katup throttle itu semakin kaya campuran udara yang masuk dan akselerasinya semakin kuat. Jadi untuk siklusnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada aliran udara masuk, udara mengalir melalui karburator, terus ada efek Venturi, kecepatan udara meningkat di daerah penyempitan, menciptakan ruangan bertekanan rendah, terus ada penyedotan bahan bakar, ruang bertekanan rendah menyedot bahan bakar dari saluran, membentuk campuran udara bahan bakar, terus ada pengaturan cuk, dan yang terakhir ada kontrol valve. Jadi siklusnya seperti itu ya teman-teman. Bisa dipelajari. Nah, terima kasih. Mungkin untuk materi pada pencampuran ini saya rasa cukup di sini ya teman-teman. Kurang mungkin apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan melalui grup ataupun komen di platform ketika nanti saya menguploadnya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan pada materi. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.